Oh, well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no I can't help but to hear in exchanging of words. Pasca pelaksanaan hukuman mati kepada 8 orang terpidana kasus narkoba, konsep hukuman mati di Indonesia kembali ramai dibicarakan. Namun di luar dari segala kontroversi yang ada, berikut On The Spot akan membahas beberapa fakta menarik mengenai hukuman mati. Closing a goddamn door, no, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I done it, haven't you been... Metode hukuman mati yang digunakan di Indonesia adalah tembak mati yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu oleh regu penembak jitu. Tata cara ini dianggap menjadi salah satu metode eksekusi yang terhormat. Selain Indonesia yang masih melaksanakan hukuman mati dengan cara ini adalah negara Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya. Saat proses eksekusi mati di Indonesia, umumnya mata sang terdakwa akan ditutup dan diikat dalam sebuah tiang. Kemudian di sekeliling tiang tersebut telah tersedia para penembak jitu yang akan menembakkan peluru ke arah jantung terdakwa. Namun tahukah Anda, ternyata tidak semua senjata penembak jitu tersebut diisi dengan peluru. Tak seorang pun dari regu penembak ini yang mengetahui siapa yang pelurunya kosong dan siapa yang pelurunya terisi. Sehingga secara psikologis mereka tidak akan merasa terbebani karena tidak benar-benar tahu senjata siapa yang membunuh si terdakwa. Berikutnya hukuman mati yang paling cepat dan tidak menyiksa. Dari sekian banyak metode hukuman mati yang diterapkan di negara, ada yang dianggap tidak manusiawi dan menyiksa terpidana mati sehingga ditinggalkan. Dan ada yang dianggap cepat dan tidak menyiksa, sehingga masih digunakan hingga saat ini. Dari metode yang masih digunakan, rata-rata terdakwa tewas setelah 6 detik, seperti hukuman gantung dan tembak mati. Namun ada metode yang membuat terdakwa paling cepat tewas, yakni hukuman pancung, dengan rata-rata waktu kurang dari 8 detik. Hal ini disebabkan pasokan oksigen yang dibawa darah ke otak otomatis langsung terhenti. Saat terputusnya leher, otak sudah tidak merespon atau melakukan perintah lagi lewat syaraf-syaraf, baik yang menuju otak maupun yang akan menuju tubuh. Beheading atau pemenggalan kepala merupakan metode eksekusi yang umum digunakan. Meskipun banyak negara mengizinkan beheading oleh hukum, Saudi Arabia adalah negara yang paling sering menggunakannya. Kemudian menjelang ajalnya, para terdakwa hukuman mati akan diberi beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah makanan yang dia ingin makan untuk terakhir kalinya. Banyak tahanan yang meminta makanan mahal seperti kaviar dan lobster pada masa-masa terakhir hidupnya. Sebab itu pemerintah di beberapa negara membatasi harga untuk permintaan makanan terakhir. Uniknya di Amerika, terdakwa hukuman mati akan diberi fasilitas lebih menjelang eksekusinya. Sambil menunggu eksekusi, terdakwa akan diizinkan untuk melengkapi kamar tahanannya dengan DVD atau Xbox. Bahkan jika si terdakwa mau, dia diizinkan untuk memelihara kucing atau anjing menjelang hari eksekusi. And you let her go. My hands, your hands, tied up like two ships drifting, weightless, waves trying. Terkait biaya, dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan hukuman mati ternyata cukup besar, yakni mencapai jutaan dolar untuk setiap tahanan yang dieksekusi. Sebagai contoh, New Jersey yang tidak menerapkan hukuman mati selama 50 tahun menghabiskan sekitar 250.000 US dollar atau sekitar 3,1 miliar rupiah untuk sistem hukuman matinya. Sementara California, di mana lebih dari 700 orang dieksekusi mati, sudah menghabiskan biaya eksekusi sebesar 300 juta US dollar atau sekitar 3,7 triliun rupiah untuk melaksanakan hukuman mati. Di Indonesia sendiri, berdasarkan informasi dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana, anggaran untuk setiap terpidana mati adalah sebesar 200 juta rupiah per orang. Anggaran tersebut untuk membiayai seluruh persiapan menjelang eksekusi, saat eksekusi, dan setelah eksekusi.
termasuk untuk rapat koordinasi, biaya pengamanan, biaya konsumsi, biaya transportasi, eksekutor, biaya sewa mobil, biaya penginapan eksekutor, biaya regu tembak, dan lain-lain. Meski memiliki angka yang cukup besar, tapi sebagian orang menganggap wajar hal tersebut karena jelas rinciannya. Dan karena alasan keamanan, lokasi eksekusi memang cukup jauh dari perkotaan. Pemirsa, ada sebuah kasus menarik mengenai hukuman mati, yakni yang menimpa pria bernama Michelle Rupp yang divonis hukuman mati gantung karena kasus pembunuhan dan perampokan bank di Olympia, Washington pada tahun 1981. Namun hukuman gantung ini ternyata berhasil menyelamatkan Michelle Rupp dari hukuman mati karena alasan ia memiliki berat badan berlebih, yakni sekitar 180 kg. Pengadilan menilai Rupp terlalu berat untuk digantung. Sebagai gantinya, dia harus menjalani hukuman seumur hidup sejak 1994 hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 2006 di penjara Washington karena penyakit liver. Sementara itu di Tiongkok, salah satu negara yang sering menerapkan hukuman mati, terdapat sebuah bus yang khusus dijadikan sebagai tempat eksekusi mati. Jadi, jika suatu daerah tidak memiliki alat atau tempat untuk pelaksanaan hukuman mati, maka mobil ini akan dikirim ke daerah tersebut. Kemudian di tengah memuncaknya ketegangan politis antara pemerintah Australia dan Indonesia, pemerintah Indonesia tetap menjalankan eksekusi hukuman mati sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk terhadap dua Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pasca eksekusi, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gregson dan belum dipastikan kapan akan kembali ke Indonesia. Saat Australia masih sibuk melontarkan beragam reaksi atas eksekusi mati dua warganya di Indonesia beberapa waktu lalu, ternyata belasan warga Australia juga menghadapi ancaman hukuman mati di berbagai negara lainnya. Seperti yang dikutip laman Daily Mail, setidaknya ada sekitar 11 warga Australia yang saat ini menghadapi hukuman mati di Tiongkok. Sementara laman Guardian menyebutkan bahwa setidaknya 17 warga Australia terancam hukuman mati di beberapa negara selain Tiongkok, seperti Malaysia dan Vietnam. I wanna wrap you up, wanna kiss your lips. Sistem hukuman mati ini masih menjadi perdebatan di seluruh dunia. Sebagian berpendapat bahwa eksekusi mati menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks, seperti dendam yang mungkin timbul dari orang yang keluarganya dieksekusi mati. Karena jika nyawa dibayar nyawa, maka siklus yang sama akan terus terjadi dan kita terjebak di lingkaran saling membunuh. Sementara sebagian berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek jera yang jelas sehingga tidak ada yang berani untuk melawan hukum. Setidaknya seseorang akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Kontroversi ini akan terus berlanjut. Ada yang mengatakan, jika kita membela hak asasi seorang pembunuh, maka bagaimana dengan hak asasi dari orang yang dibunuh? Meski demikian, tidak sedikit juga yang menyatakan rasa iba pada terdakwa yang dieksekusi. Apapun itu, semuanya dikembalikan kepada pendapat kita masing-masing dan semoga kita dihindarkan dari perbuatan kriminal dalam bentuk apapun. Pemirsa, itulah berbagai fakta menarik mengenai hukuman mati.